Teman-teman, kembali lagi bersama saya Suraya Usman Alga ini. Dalam kesempatan ini kita akan ngobrol dengan mahasiswi yang luar biasa, yang Hmm. cukup aktif, terlibat banyak kegiatan dan berprestasi. Tengku Jakira Zain, Duta Seni Mahasiswa Universitas Sumatera Utara 2024. Bagaimana sampai beliau terpilih jadi Duta Seni Mahasiswa USU ini dan banyak kegiatan yang dia ikuti. Langsung saja kita ngobrol dengan Jakira. Assalamualaikum, Kira. Ya, Waalaikumsalam, Bang. Apa kabar, Kira? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, akhirnya ya kita bisa podcast setelah sekian lama janjian menyunjukkan waktu. Iya, akhirnya ya, Bang. Ya, Alhamdulillah. Sebelumnya makasih nih atas waktu dan sudah berkenan berbagi cerita buat teman-teman di channel YouTube ini. Jadi bagaimana ceritanya sampai Kira terpilih jadi Duta Seni Mahasiswa USU tahun 2024? Oke. eh, jadi waktu waktu di tahun 2023 itu sebetulnya ada dulu di 2022. Nah, Zakira itu eh, melihat para duta-duta ini kayak terinspirasi gitu sebetulnya. Karena duta-duta yang sebelumnya ini banyak yang berprestasi, banyak yang berkarya gitu. Nah, terus di 2023 Duta ini membuka audisi. Nah, Zakira cobalah ikut audisi ini. Sebetulnya Zakira belum tahu sih kan bakalan ada Duta Seni. Tapi waktu setelah dilihat ke belakang lagi di 2017 itu ada Duta Seni, tapi di 2022 itu nggak ada Duta Seni. Nah, waktu eh, audisi ini, waktu daftar, alhamdulillah terpilih sampai tahap akhir gitu. Waktu grand final juga alhamdulillahnya lancar. Kira-kira di seluruh peserta itu kan eh, disuruh untuk menampilkan bakat. Nah, bakat Zakira itu kebetulan di seni musik, di biola. Nah, jadi Zakira menampilkan satu buah lagu, lagu Melayu di panggung dan alhamdulillahnya jurinya senang gitu mungkin ya sama permainan Zakira. Nah, disitulah mungkin mereka juga melihat latar belakang Zakira karena Zakira jurusan di seni di etnomusikologi USU dan juga Zakira di bidang seni juga, seni musik. Jadilah terpilih duta seni gitu, Bang. Ya, luar biasa ya. Jadi selaku Duta Seni ini kegiatannya apa aja? Apakah ada tugas tertentu sebagai Duta Seni Mahasiswa ini? Sebetulnya ini tuh duta ini kan representasi kan. Iya, Nah, iya. jadi kita tuh sebetulnya tugasnya eh, terus melakukan hal-hal yang positif dan juga bisa menginspirasi bagi mahasiswa USU yang lain dan juga biar bisa eh, kalau kalau orang-orang lihat mahasiswa USU tuh kayak gimana sih misalnya gitu. Kita nih yang bisa eh, merepresentasikan itu dari hal-hal yang positif gitu, Bang. Jadi tugasnya lebih ke ini sih gimana caranya untuk terus bisa menginspirasi bagi banyak orang dan terus melakukan hal-hal yang positif dan yang berprestasi gitu Bang. Ya, terkait seni ya, Iya, terkait seni kalau terkait seni Zakira. budaya ya. Nah, karena Mm-mm. Duta Seni dan ini alhamdulillah terpilih dari seluruh fakultas yang ada di USU. Sekarang berapa fakultas di USU? Aduh, berapa ya? Banyak sih. 16 kalau nggak salah ya. Udah 16 ya? Iya. Udah 16. Pas zaman saya dulu masih 10 kira. Oh Saya iya ya. saya masuk 2002 sastra Inggris, tamat 2006, 10 fakultas. Udah 16 ya. Ini luar biasa. Dulu
Ya, Dulu tuh Fakultas Sastra ya, Fakultas Ilmu Budaya ya itu. Ah, dulu itu dia. Fakultas Sastra, sekarang Sekarang Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya. Nah, ini kira ini junior saya berarti di Iya, betul. FIB ya. Ya, Iya, sekarang udah semester berapa? semester 2 Bang. Baru semester 2. Oke, luar luar biasa. Mm-mm. Masih semester 2 udah ikut kegiatan pemilihan duta ini dan terpilih, alhamdulillah. Dan ini sebagai duta seni ya, mewakili USU. Eh, duta ini ada jangka waktunya nggak berapa tahun? Biasanya itu 1 sampai 2 tahun ya. Tapi eh, tergantung ada ajang selanjutnya. Nanti kita lengserkan lah gitu istilahnya kalau udah ada duta lagi. Ya, Tuh. jadi mengenalkan seni budaya, berbagi hal-hal yang positif, menginspirasi begitu ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ada kegiatan di luar, nanti di luar kampus, otomatis kira ya, mewakili ya. Iya. Mm. Ya, dan ini kan di FIB jurusan etnomusikologi. Iya, betul. Ya, etnomusikologi. Kenapa sampai memilih etnomusikologi dan pilihannya ke USU? Jadi gini, awalnya tuh kan kalau Zakira ini bukan bidangnya tuh bukan di akademisi kan, bukan kayak misalnya bukan di bidang gitulah. Tapi Zakira tuh pengen eh, talenta Zakira sama pendidikan Zakira tuh satu satu garis gitu, inline dia. Nah, Zakira pilih-pilih terus waktu SMA waktu masih kelas 11 itu tuh eh, kayak apa ya, memilih-milih jurusan apa yang pas untuk Zakira gitu. Terus pilihannya tuh ada dua sebetulnya, seni musik sama etnomusikologi. Nah, kalau seni musik ini kebanyakan pendidikan seni musik. Jadi dia tuh jadi guru gitu, jadi guru musik. Nah, kalau etnomusikologi ini setelah belajar di etno, ternyata etnomusikologi ini lebih belajar tentang penelitian ke musik gitu, tapi dalam konteks budaya. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, dia apa ya, ini juga satu bidang lah maksudnya. Jadi kayak linear gitu. Jadi kenapa milih etnomusikologi? Karena yang pertama, Zakira pengen ada di akademisi dan ada di bidang musiknya. Yang kedua itu karena di USU ini juga kan kampus favorit, salah satu kampus favorit. Jadi eh, mungkin itu ya salah satu faktornya gitu. Kenapa milih Ya, USU? SMA dulu jurusan apa? SMA jurusan IPA. IPA ya. Jadi pas pemilihan jurusan itu di kelas 11. Kelas 11. Udah mulai Enggak, itu. waktu kalau waktu di kurikulum Zakira itu dari kelas 10 di udah dimasukin ke IPA tanpa memilih dulu gitu. Oke. Karena memang secara akademik nilai Jakira bagus ya. Iya, mungkin di IPA. Lebih dominan di IPA-nya. Makanya langsung dimasukkan di IPA. IPA, iya betul. Itu sejak kelas 10. Dan di kelas 11 barulah pemilihan jurusan untuk kuliah ya. Enggak sih sebetulnya Bang. Waktu kurikulum Zakira tuh nggak ada, waktu kelas 10 bebas dulu itu nggak ada gitu, langsung IPA Hmm, IPS gitu. oke, Ada oke. perubahan gitu memang. Oke. SMA-nya di Medan juga? SMA-nya di Bandung. Oh, di Bandung. Iya, SMA SMA berapa di Bandung? SMA Negeri 6. SMA 6 Bandung. Kalau Ya. SMP, SD di Bandung juga? Iya, jadi Zakira ini lahir dan besar di Bandung, ke Medannya Mhm. baru waktu Pas kuliah kuliah. gitu. Iya, Oke. Jadi jadi memang dari sekolah itu, dari sekolah udah suka seni budaya ya. iya dari kecil ya, ya. Dari kecil ya, bahkan dari kecil ya. Mm-mm.
Ya, makanya kan ini ngambilnya kemudian etno ya. Ya, betul. Ya. Di sekolah bagaimana dulu kira? Apakah selain kegiatan yang menyangkut akademik, di luar kegiatan belajar, apakah ikut kegiatan organisasi atau terlibat di seni budaya juga, ada ikut lomba yang berhubungan dengan seni budaya? Waktu sekolah itu Zakira nggak terlalu aktif sih sebetulnya di sekolahnya ya. Karena ada alasannya juga, karena waktu SMA itu COVID kan, ada pandemi. Jadi eh, berkegiatan di luar itu jarang sekali. Dan waktu misalnya waktu SD atau SMP, itu juga sebetulnya anak-anak yang biasa aja, yang maksudnya main terus sekolah seperti biasa aja gitu, nggak ada kayak berambisi ikutan lomba atau misalnya berkegiatan organisasi yang lainnya, itu enggak sih kalau di waktu sekolah. Ya, Hmm. ya. Tapi secara nilai pelajarannya bagaimana? Apakah memang menonjol ke seninya atau yang menonjol lebih ke IPA-nya dulu? Eh, Kayaknya lebih ke IPA-nya sih sebetulnya, karena Hmm, waktu waktu di sekolah itu Zakira memang suka seni, tapi Zakira belum berani untuk menampilkan bakat-bakat Zakira, misalnya kayak menampilkan biola gitu-gitu, belum berani lah istilahnya. Jadi lebih ke fokuskan sama pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah gitu. Kan kalau pelajaran seni juga cuma satu pelajaran kan kalau di sekolah, batas ya. jadi ya Hmm, jadi terbatas gitu. ya. Tapi pas sekolah itu udah bisa main biola. Jadi sekolah udah bisa, tapi Udah, nggak ditampilin, nggak perform gitu. ya. Ini di rumah aja ya, terbatas di keluarga ya. Hmm. Oke, selain biola bisa apa lagi? Di biola, di gitar bisa, terus piano sedikit-sedikit lah bisa. Oke, jadi mayoritasnya di biola ya. Ya. Ini kita kembali ke cerita kuliah. Ini semester 2. Di samping kegiatan perkuliahan di kuliah ini, apalagi di kegiatan kampus yang kira ikuti? Kalau di kampus kemarin tuh sempat ngisi acara wisuda, dan alhamdulillahnya rektornya langsung tuh senang gitu sampai menotis. Dan misal terus juga eh, kalau di kuliah itu lebih ke acara-acara duta itu sih Bang. Kayak misalnya sosialisasi, atau misalkan kemarin tuh kita buka forum untuk pelajar-pelajar buat mengimbus potensi mereka gitu-gitu kegiatannya. Dan misalnya kalau di luar kuliahan, saya kira ngisi-ngisi acara-acara di luar gitu. Ya, jadi lebih perform biolanya ya. Terus ikut Hmm, kegiatan seni budaya, ya betul. ikut pertunjukan-pertunjukan musik ya. Hmm. Ini untuk pertunjukan musik selama kuliah ini di mana saja? Di sekitaran Medan sih, yang belum kayak sampai Di Medan keluar ya. kota. Ya. Ya, jadi di kampus dan di luar kampus di Medan ya. Betul. Ada kolaborasi dengan teman-teman atau tampil solo? Ada kolaborasi, eh, sebetulnya waktu Zakira diundang salah satu televisi, Zakira kolaborasi sama teman sekelas Zakira. Itu dia juga kebetulan penyanyi juga, penyanyi Melayu. Jadi kita sering-sering kolaborasi lah, sering-sering main bareng, main musik ya maksudnya gitu. Tapi kalau misalnya collab sama artis-artis yang udah senior gitu, kayaknya belum belum sih. Tapi ini luar biasa dan kesana itu kan proses. Untuk semester 2 pun sudah terpilih jadi duta mahasiswa, kemudian performs di kampus, di luar kampus, acara resmi kampus juga seperti wisuda, bahkan ngisi di televisi itu sudah hal yang luar biasa, lo kira. Nggak semua Alhamdulillah. orang mampu dan berkesempatan, ya. Ini Mm-mm. tentu prestasi yang membanggakan.
Nah, di kampus ikut HMJ, Etno? AMJ eh, belum, belum Belum sih, ya? belum, Karena belum. masih semester 2 ya, baru ya. Iya, Ya, dari jadi semester dua. kuliah, kemudian ya itu tadi perform, kolaborasi dengan teman-teman, terus Mm-mm. tadi tampil di televisi ya. Iya, Di mana? TVRI atau stasiun yang lain? TVRI Sumut sama ada di ITV namanya. Gitu. Oke. Itu perform biola juga. Iya, Nah, kalau perform perform itu kira biasanya bawa yang modern kah atau Melayu, musik daerah yang lain? saya kira lebih seringnya disuruh bawain Melayu, Bang, karena saya Hmm, kira kan memang pengen apa ya namanya, mengembangkan mungkin ya, mengembangkan musik-musik Melayu di era-era Gen Z sekarang gitu. Jadi mereka lebih tertarik saya kira membawakan lagu-lagu Melayu gitu, Bang. oke. Dan selain Duta Seni Mahasiswa, Kira kan sempat jadi guest star juga kebaya kebaya Goes to UNESCO Iya, iya. 2022. Nah, ini juga sesuatu yang luar biasa. Bisa diceritakan ke teman-teman yang menonton podcast ini? Ya, jadi waktu itu di tahun 2022 kan, atau 2021 gitu. Jadi ada itu tuh kebayang itu kan sebetulnya cewek-cewek kan. Nah, sebetulnya mereka itu ngundangnya ayah, tapi mungkin kurang pas gitu untuk kayak menampilkan musisi tapi cowok gitu kan. Terus mereka tahu bahwa Zakira pun main biola gitu. Jadi mereka mengundanglah Zakira untuk tampil di acara Kebaya Gustu UNESCO. Nah itu tuh acara kebaya yang mereka tuh apa ya, mungkin mau mengklaim bahwa kebaya ini dari Indonesia gitu ke UNESCO. Dan di situ tuh acara-acaranya ada pameran-pameran kebaya. Zakira di situ juga mengenakan kebaya labu, namanya kebaya Melayu. Itu pusaka dari Kesultanan Serdang. Jadi terus di sana juga banyak ini banyak banyak kebaya dari budaya-budaya lain, kebaya Jawa, kebaya dari daerah lain lah bang gitu, gitu sih. Hmm. Ya. Jadi mengenakan kebaya Melayu dan Ya, saat guest star itu apakah Kira bermain biola juga? ya bermain biola. Ya, bermain biola ya. Dan waktu itu mainin Melayu juga. Ada membawakan lagu Melayu juga, tapi Aha, lebih kebanyakannya lagu-lagu nasional bang. oke. Karena kan Iya, ini tajuknya UNESCO ya. Dan iya, penyelenggaranya di Medan, di Jakarta. di Jakarta. Di Jakarta. Jadi Mm. mewakili Sumut sebagai salah satu daerah yang diundang dalam acara Kebaya Gustu UNESCO itu ya. Iya betul. Dan Mm. menyangkut kolaborasi tadi, Kira, jadi kan sempat sebagai guest star juga, Kira ya. Jadi di musik kolaborasi sama guest star musik expedition. Nah, kalau untuk yang guest star ini gimana? Jadi yang gestar ini sebetulnya ini acara-acara kolaborasi eh, pelajar-pelajar lah mungkin ya. Hmm, Masih kayak anak-anak, jadi kelasnya bukan yang kelas udah profesional gitu. Jadi hmm, masih kayak anak-anak itu menampilkan bakat-bakat mereka. Nah, saya kira di situ diundang sebagai guest star. Jadi biar adik-adik ini bisa terinspirasi juga lah gitu istilahnya. hmm. Gitu. Mhm. Itu untuk pelajar, berarti pesertanya pelajar. Kemudian Ya, ya Kira performs di situ. performance biola. Ya, performance biola untuk ngasih motivasi ke adik-adik
sebagai role model begitu ya, Iya. yang memang juga mereka suka seni budaya ya. Mm-mm. Kalau yang untuk talent anugerah musik itu gimana? Nah, kalau yang untuk Anugerah Musik Medan ini, Mhm. kan kalau nggak salah acara ini baru pertama kali diselenggarakan kan, Bang? Nah, Iya, jadi iya. ini tuh acara para musisi eh kayak kayak nominasi gitu, award gitu lah pokoknya. Nah, Zakira di Ya, situ tampil sama barengan sama ayah sama abang Zakira gitu. Nampilin satu sampai dua lagu kalau nggak salah waktu itu. Tapi bukan masuk ke nominasinya gitu. performer Hmm. ya Iya, di performer. di acara itu. Iya, betul. Dan ini ayah dan abang tadi. Jadi Iya. satu keluarga. Dan ini menarik. Jadi dari cerita Kira ini kan bakat seni budaya ini nggak terlepas dari orang tua juga ya. Mm-mm. Jadi orang tua ini yang darah seninya siapa nih? Ayah? Ibu? Ayah yang darahnya seniman gitu. Oke. Dan ayah Tengku ya, Melayu ya, Hmm. dari Kesultanan Sedang. Ya. Kira berapa bersaudara? Tiga bersaudara, Bang. Tiga. Hmm. Anak berapa? Mm-mm. Anak kedua Di tengah-tengah. Yang di sulung, tengah-tengah. abang, Cowok, cowok di ya. yang bungsu. Yang bungsu juga cowok. Ya. Kalau ayah kerjanya apa? Ayah kebetulan dosen juga di etnomusikologi. Oke. Jadi Gitu. akademisi dan pelaku juga ya, ayah ya. Mm-mm. Ya, betul. Dan ini nurun ke Kiranya. Iya. Kira bersaudara. Kalau adik suka seni budaya juga. Adik baru baru senang dengan musik sih. Baru tahun ini dia kayak belajar-belajar gitar. Sebelum-sebelumnya nggak belajar tentang musik sama sekali. Gitu. Iya, iya. Jadi sekarang udah pindah ke Medan berarti ya, Iya, udah ayah. pindah ke Medan. Keluarga Kalau ya. kalau sebelumnya sebelum kuliah di Bandung, Iya, ayah dosen di sana. iya di USU. Jadi kita ini jadi barengan keterimanya. Ayah jadi dosen, saya jadi mahasiswi gitu. Oke. Jadi sebelumnya di Bandung, Ya, waktu itu ayah kerjanya dosen juga di Bandung, seniman, musisi. musisi ya. Jadi Hmm. pas kira selesai, kemudian nyambung di USU, ayah juga tes dosen. Dan alhamdulillah Mm-mm. diterima ya dua-dua ya, luar biasa ya. Kalau ibu dosen Kalau juga? ibu, enggak, ibu rumah tangga biasa aja, Bang. Iya, iya. Tapi suka seni juga ibu. Kurang suka sih, bukan kurang suka, mungkin memang bukan bidangnya ya, jadi enggak ke seni budaya gitu. Ya, jadi seperti disampaikan tadi bahwa kira darah seninya itu dari ayah ya. Ini tiga bersaudara. Gimana sih kira pola asuh ayah, ibu di rumah, kemudian nilai-nilai yang ditanamkan ke Kira, termasuk soal seni budaya ini, apakah ada semacam ya penguatan-penguatan yang diberikan orang tua? Hmm. Ya, jadi sebetulnya Zakira ini dari kecil itu sering di bawah, nggak terlalu sering juga sih sebetulnya, tapi ya lumayan sering dibawa sama ayah untuk manggung, ngisi-ngisi acara. Dia kan pemain biola juga. Nah, jadi dari kecil itu Zakira udah biasa eh, sama musik gitu, sama seni musik, seni budaya itu udah nggak asing gitu maksudnya. Nah, eh, tapi untuk fokusnya itu baru-baru waktu kuliah ini baru kira fokuskan. Kayaknya memang minatnya ke seni budaya deh gitu. Seiring berjalannya waktu. Nah,
Kalau yang lain tuh sebetulnya abang abang tuh bisa main musik, tapi sebetulnya dia fokusnya bukan ke musik, tapi ke kayak IT gitu-gitu, gitu bang. Ya, jadi kan ayah ya selain memang ya tadi punya darah seni, juga pelaku. Di situ kira dilibatkan ya dengan dibawa ya untuk kegiatan berkesenian. Jadi Mm-mm. dari kecil itu memang secara tidak langsung ayah ini udah nanamin jiwa seni, Ya seni ke betul. Kira ya. Dan Mm. dalam hal role model, ayah ini yang jadi role model. Betul. Jadi role model. Nah, ini kembali ke nilai yang ditanamkan orang tua tadi. Ini Oh ya. bagaimana orang tua mengasuh Kira bersaudara, nilai-nilai apa yang ditanamkan begitu, dan menyangkut seni budaya ini bagaimana Kira melihat sekarang ini urusan seni budaya ini kan di tengah perkembangan yang ya dunia ini nggak berbatas lagi, informasi demikian, demikian cepat begitu ya. Kemudian bagaimana budaya kita bersinggungan dengan luar begitu. Mm. Jadi Zakira ini ditanamkan sama ayah itu untuk terus mencintai apa yang Kira suka sebetulnya. Nah, eh, tapi ayah juga mengajarkan kayak nilai-nilai budaya Melayu kan, beliau Melayu kan, Melayu kental gitu. Nah, jadi eh, seiring apa ya, bahasanya tuh kayak seiring berjalannya waktu, ayah itu sering mengajarkan kayak kalau di Melayu tuh seperti ini, kalau di Melayu seperti ini. Kalau ibu kan kalau ibu Sunda kan, kalau ibu tuh kalau di budaya Sunda tuh kayak gini, kayak gitu, gitu-gitu. Nah, kalau misalnya eh, Zakira melihat budaya Melayu ya khususnya di era sekarang itu, sebetulnya Zakira agak sedih ya karena pemuda-pemuda Gen Z atau sekarang masih milenial juga kan masih ada milenial itu agak kurang kurang apa ya kurang peduli mungkin sama budaya mereka sendiri. Mereka sudah sudah terbawa sama era modern dan kayak westernisasi itu mereka sudah kayak gitulah maksudnya. Nah, di di zaman di maksudnya di waktu Zakira yang masih muda ini Zakira pengen untuk terus melestarikan dan mengembangkan, bukan hanya melestarikan tapi mengembangkan budaya-budaya yang ada, khususnya budaya Melayu karena Zakira khususnya kan Zakira tuh Tengku ya, Tengku Tengku Zakira. Tengku ini gelar Melayu, gelar bangsa Melayu. Jadi Zakira terfokuskannya mungkin ke budaya Melayu gitu. Dan sejauh ini juga Zakira alhamdulillahnya terarahkan untuk terus mengembangkan budaya-budaya Melayu. Seperti misalnya Zakira diundang TV untuk membahas tentang Melayu, juga diajak buat konten membahas tentang Melayu gitu. Jadi ya sekarang Zakira jadi apa ya? Jadi meskipun Zakira sedih, pemuda nggak ada jarang maksudnya pemuda-pemuda yang yang senang ke budaya mereka, tapi Zakira cukup bangga karena Zakira bisa menyebarkan dan bisa mengenalkan budaya-budaya budaya Zakira sendiri ke orang-orang, misalnya yang bukan budaya Zakira gitu, gitu Bang. Luar biasa motivasi dan semangatnya. Dan ini didukung oleh keluarga ya, sebagai Mm-mm. supporting system yang alhamdulillahnya lagi ini secara pendidikan, lingkungan akademisnya juga nyambung begitu ya. Iya betul. Ya, kembali ke kampus, kira sempat ikut kegiatan summer Iya. course ya? Hah? Mm-mm. Iya sempat ikut. Itu tahun kemarin, Iya itu tahun kemarin. Itu Zakira baru masuk itu. pas masih semester 1. Iya masih semester 1. Kegiatannya apa aja? Zakira itu
ngisi acara main biola diiringi sama penari-penari Melayu. Terus juga ada mahasiswa lain yang mempersembahkan tarian-tarian yang berasal dari Sumut, kayak misalnya Batak Toba, Batak Simalungun, dan yang lain sebagainya. Eh, dan kalau Zakira ini bawanya ya lagu Melayu gitu, Ya, diiringi sama penari-penari gitu. ya. Dan ini melihat eh, seni budaya kita ini kan cukup kaya ya. Indonesia Mm-mm. ini dengan banyak sekali suku, bahasanya, seni budaya, dan khusus Sumut, Melayu, melihat kondisi sekarang tadi sudah pandangan kira-kira Mm. selaku ya Gen Z, ya mahasiswi sekarang, dan sejauh ini sudah terlibat di banyak kegiatan, apa upaya yang kira lakukan ke depannya? Hmm. Zakira sebetulnya memang sudah ada tujuannya ya. Upaya-upaya ini mungkin kayak yang tadi Zakira sampaikan, Zakira terus-terus menyebarkan budaya Melayu yang hampir punah, hampir punah. Seperti misalnya waktu itu Zakira sempat membuat penelitian bareng anak sejarah itu tentang alat musik nobat di Raja Serdang. Hmm, Itu tuh sudah punah. Nah, di sini itu contoh ya. Jadi contoh upaya yang Zakira lakukan tuh seni-seni yang bukan hampir punah lagi, memang sudah punah mungkin gitu. hmm, Dan untuk mengenalkannya lagi dan untuk menyebarkan agar anak-anak muda ini tahu gitu bahwa kita itu punya loh seni-seni yang luar biasa, tapi sekarang tuh udah terlupakan gitu. Jadi mungkin upaya-upaya ke depannya saya kira akan terus mengenalkan budaya-budaya yang hampir terlupakan dan juga yang hampir punah untuk kembali ada, eksis di dunia, terlebihnya lagi di generasi Zakira yang sangat-sangat modern ini. Dan mungkin langkah-langkah yang akan saya kira lakukan mungkin di dalam musik dulu ya Bang, musik Melayu, collab sama musisi-musisi yang lainnya mungkin gitu. Itu mungkin upaya yang akan Zakira lakukan Bang. Ya, tadi disinggung ke soal kekurang pedulian ya, Mm-mm. kekurang pedulian, dan terutama Melayu ada yang bahkan sudah punah dan banyak yang Mm-mm. ditinggalkan. Ini kenapa sampai kurang peduli generasi mudanya ya, walaupun ada di sisi lain seperti Jakira dan teman-teman yang lain yang masih menaruh perhatian eh, soal ini. Kenapa sampai generasi muda, ya ini kan gambaran umum untuk Mm-mm. untuk daerah yang lain, budaya yang lain juga seperti suku yang lain, mereka kurang peduli dan sampai meninggalkan gitu. Karena kita ini sudah terlalu banyak terpengaruhi oleh budaya lain. Dan Hmm, juga kita tuh sudah kayak kebanjiran informasi dari budaya-budaya luar untuk kayak jadi budaya-budaya kita ini tenggelam gitu karena banyaknya hmm, budaya-budaya lain masuk ke kita gitu. Mungkin itu faktornya ya kenapa pemuda-pemuda hmm, sekarang tuh eh, agak melupakan budayanya sendiri. Bahkan sekarang tuh ada sampai ada nama kebaya Korea misalnya gitu. Sebenarnya kan itu udah melenceng ya. Kebaya ya kebaya aja, kebaya Indonesia nggak ada lagi kebaya model Korea gitu. Maksud maksud kira yang kayak gitu. Kita tuh sudah terlalu kebanyakan terpengaruh oleh budaya-budaya lain yang sebetulnya kita tuh punya juga loh budaya yang kaya dan yang indah gitu tanpa ada tanpa harus tanpa harus terpengaruh oleh budaya-budaya lain dan mungkin mungkin ya ada faktornya juga mungkin nggak ada nggak ada lagi penggiat untuk budaya-budaya kita untuk mengenalkan ulang lagi ke generasi-generasi yang baru mungkin mungkin faktornya itu ya Bang ya, gitu. artinya terputus ya. Jadi alih informasi, Mm-mm. pengalaman dari generasi tua itu ke yang muda terputus. Ya, 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 ya. berbicara keterputusan itu,
Di Medan sendiri dalam konteks Melayu, karena Kira konsen ke Melayunya, apakah ada komunitas, masih ada komunitas seni budaya pegiat sejarah yang fokus ke persoalan Melayu ini? Kalau komunitas banyak sebetulnya, banyak Hmm, sekali komunitas. Tapi untuk sekarang saya kira belum belum masuk ya, belum belum ada oke. info dan belum ada masuk ke komunitas Melayu Hmm, gitu. Jadi hmm, kurang tahu hmm. juga kalau untuk komunitas sendiri ya, gitu. Ya, dan ini kan nggak terlepas dari dukungan semua pihak ya. Kira sendiri melihat bagaimana dukungan pemerintah sendiri ya di Sumatera Utara, pemerintah kabupaten, kota, terutama daerah-daerah yang eh, karena Kira berguru di Melayunya, pemerintah daerah yang daerahnya Melayu begitu, seperti Serdang dan yang lain-lain. Ini bagaimana? Eh, Kalau misalnya dari pemerintah itu sebetulnya kan karena kan Medan ini eh, bicarakannya Medan dulu ya, jangan Iya, iya. ke karena kan Medan ini kan banyak etnis kan, Ya, sangat banyak beragam ya. etnis, beragam etnis. Nah, tapi sebetulnya Medan ini kan suku aslinya kan Melayu kan, Hmm, suku aslinya tuh Melayu. Nah, mungkin upaya pemerintah tuh agak kurang untuk konser ke Melayunya karena kebanyakan etnis, bukan kebanyakan hmm, sih, memang banyak etnis. Jadi ya, mungkin eh, eh, fokusnya bukan hanya di suku asli yang Medan, tapi ya. sampai Pak Wali Kota aja eh, ininya highlight itu Medan kolaborasi gitu. Saya kira memang setuju gitu. Saya kira memang senang sekali misalnya sama budaya-budaya lain. Tapi kalau ke Melayu ini kok agak jadi kurang gitu, kurang terfokuskan mungkin. Padahal eh, di kota Medan ini kan suku aslinya Melayu. Seharusnya Hmm, tuh seharusnya yang ditampilkan lebih dulu mungkin menurut Zakira hmm, itu budaya Melayu dulu kalau di Medan gitu. Kalau misalnya mau di luar Medan misalnya di Toba misalnya, nah itu baru belah budaya mereka gitu kan. Di Nias budaya mereka, tapi kira berharapnya gitu di Medan ini lebih ke Melayu lah gitu utamanya. Jangan terlalu terkolaborasi semuanya campur aduk gitu. Gitu. ya. Artinya disesuaikan lagi dengan Mm-mm. daerahnya ya. Katakanlah Medan Iya, yang mayoritas Melayu, ya aslinya Melayu, ini lebih mendapat perhatian lebih begitu ya. iya, Kalau iya, iya, misalnya benar. Nias, Nias, Karo-Karo, Toba, Mm. Dairi, Mandailing. Nah, ya wajar ketika memang seni budaya di daerah itu lebih ditonjolkan sesuai daerahnya tadi begitu. Dalam Iya, konteks benar. umum ya Mm. barulah dimunculkan semua begitu ya. Iya, betul. Ya, tapi apa yang Kira lakukan luar biasa. Paling tidak ini upaya melestarikan, mengembangkan, coba berbuat, apalagi selaku Genji ya, yang tadi kepeduliannya mulai berkurang Mm. ke seni budaya ini, bagaimana melestarikan, mewariskan seni budaya terutama Melayu ini. Nah, ini menarik sekali, luar biasa, Kira. Dan sebelum kita tutup podcast kita, ini Oke. teman, pesan buat teman-teman yang menonton podcast kita ini. Hmm. Jadi em, pesan dari Zakira mungkin karena khususnya untuk pemuda-pemuda, tolonglah mm, untuk memerhatikan budaya sendiri, budaya Indonesia khususnya bukan hanya satu etnis saja, tapi seluruh etnis untuk jangan sampai tertinggal dan jangan sampai terlupakan. Jangan juga terlalu terpengaruhi oleh budaya lain karena itu membahayakan juga untuk negara kita karena budaya ini juga salah satu jadi pertahanan negara juga. Nah, mungkin pesannya itu untuk terus melestarikan dan mengembangkan lagi budaya-budaya di Indonesia, khususnya budaya sendiri dulu, baru meluas ke budaya-budaya lain di Indonesia gitu, mungkin Bang. Ya, luar biasa. Dengan kita fokus
untuk menggali, kemudian mengenalkan, melestarikan, mengembangkan, yang mulai dari daerah budaya kita sendiri. Kalau semua berbuat, Hmm. ini kan jadi selamat semua ya. Iya, betul. Ya, oke. Terima kasih Kira sudah berbagi cerita dan ini luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton podcast kita ini bisa terinspirasi, kemudian ikut tergerak untuk sama-sama berbuat, melestarikan seni, budaya, dan kekayaan sejarah bangsa kita yang luar biasa, ya. Karena kan kita Iya, sukunya banyak sekali, bahasanya baik banyak Bang. sekali, Baik ya sekali. seni budayanya banyak sekali di Sumut pun demikian beragam ya. Iya, Ini betul. modal kebudayaan yang luar biasa. Baik, Kira sukses terus ya untuk Amin. kuliahnya, kemudian Amin. untuk kolaborasi seni budayanya dan perform Amin. perform musik terutama biola dan mudah-mudahan dimudahkan dalam mengenalkan, menggali, melestarikan, mengembangkan budaya mulai terutama. Ya, amin. Amin. Ya, Terima kasih, oke. Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di podcast kita yang lain. Assalamualaikum, Kira. Oke. Waalaikumsalam.